jantung timur Indonesia, sebuah kampus tumbuh bukan hanya sekedar sebagai pusat ilmu, tapi juga sebagai pusat pergerakan ekonomi. Universitas Hasanuddin lebih dari sekedar institusi pendidikan. Ia adalah magnet yang membawa perubahan, peluang, komunitas, dan investasi di sekitarnya. Perkembangan pusat kota Makassar yang sangat pesat mengarah pada kawasan pinggiran. Meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan pinggiran perkotaan ini menjadi bagian dari dinamika perkembangan masyarakat setempat. Perkembangan kawasan Tamalan Rea sebagai kawasan pinggiran kota Makassar tak bisa dilepaskan dari tumbuhnya Unhas. Sebagai pusat pendidikan unggulan Indonesia, Universitas Hasanuddin telah memainkan peran, yaitu menjadi pusat gravitasi ekonomi penggerak kemajuan daerah. Pada data BPS Kecamatan Tamalan Rea dalam angka 2024, triwulan ketiga, yakni pada Desember 2024, mencatatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar Tamalan Rea. Berdasarkan banyaknya sarana perdagangan, menurut desa, kelurahan, dan jenis sarana perdagangan di kecamatan, Tamalan Rea mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada wilayah kampus Universitas Hasanuddin, yang juga divisualkan pada peta persebaran Indekos. Ribuan mahasiswa dan aktivitas akademik memberi dampak ekonomi yang menjalar ke segala arah, kuliner, properti, hingga transportasi dan layanan digital. Dari pintu 0 hingga pintu 2, disadari atau tidak kampus Unhas telah banyak berubah. Bukan hanya sekedar pusat interaksi pengetahuan, tapi juga pusat interaksi ekonomi bekerja. Dengan pertumbuhan jumlah penghuni dan konsumsi yang tinggi, kawasan sekitar kampus menjadi sasaran empuk bagi pelaku bisnis dan investor. Aktivitas ekonomi ini didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, serta beberapa usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Unhas bahkan membina lebih dari 20 startup dalam program inkubasinya. Mendorong mahasiswa menjadi penggerak ekonomi baru, mengelola 255 kantin yang tersebar di setiap fakultas, membuka banyak peluang kolaborasi antara kampus dan masyarakat. Kawasan sekitar kampus Unhas kini menjadi model integrasi antara pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Kalau kita bicara peran Unhas ya, Unhas kita tahu sudah umum kita pahami bahwa dia adalah universitas terbesar di Indonesia Timur. Tentunya dia punya peran yang cukup strategis secara umumnya. Ya, jadi perannya Unhas tentunya akan menjadi katalisator ekonomi. Jadi dia akan melalui beberapa bentuk perannya. Pertama kalau kita lihat di konteks utamanya Unhas itu kan institusi pendidikan. Ya, jadi tidak lain yang pertama adalah dia menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang nanti alumni-alumninya bisa berperan di sekitar kampus ini, kan pasti orang-orangnya ada di sekitar sini juga. Lapangan kerja, dia menciptakan lapangan kerja, dia juga menyerap ribuan di sini, berapa ribu pegawai dan dosen juga itu kan. Pasti orang-orang di sekitar juga kan, terutama pegawai-pegawai juga, baik pegawai Unhas maupun pegawai pihak ketiga, misalnya pegawai kebersihan yang juga jumlah cukup banyak, mereka cenderung berada di sekitar sini juga, itu orang-orang dekat sini yang dimanfaatkan itu. Yang lain juga itu dengan kehadiran Unhas, maka ekonomi sini akan tumbuh. Semua sektor akan tumbuh. Yang paling gampang misalnya kos, laundry, apakah semua penunjang adanya kumpulan mahasiswa di sini yang hadir sebagai mahasiswa. Apapun kebutuhannya itu menjadi magnet ekonomi juga lain. Kantin, warung, mau penyewaan apakah ojek dan lain-lain, itu semua membuat dia tumbuh.
bagaimana dengan mereka yang tinggal, bekerja, dan berusaha di kawasan ini? Melihat Unhas bukan hanya mencetak generasi penerus, melainkan ikut tumbuh menjadi ekosistem yang lebih luas, lebih dari sekedar ruang belajar. Bukan hanya membentuk intelektual, tetapi juga menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai bentuk usaha. Pada saat penerimaan mahasiswa, mungkin akan lebih banyak lagi yang akan mencari kos-kosan. Waktu-waktu tertentunya itu kadang kalau belum jauh dari semester penerimaan mahasiswa baru itu mungkin kurang. Apabila masuk lagi semester baru, mungkin biasanya full. Karena bangunan juga di sini tambah banyak. Di sini pun ada persaingan harga. Tapi kita main harga yang di bawah saja karena kita kan fokus tujuannya mahasiswa. Kalau boleh tahu, Ibu sudah dari tahun berapa tinggal di sini? Tahun 92. Oh, sudah 92, sudah lama sekali ya Bu tinggal di sini. Oke Bu, kalau dilihat apa perbedaannya dulu dengan sekarang di Tamalan Ria ini? Sekarang lebih bagus. Lebih bagus dari dulunya. Dulu. Iya. Dulu tidak aman. Tidak Sekarang aman. Oke, dari segi keamanan ya Bu. Apakah Ibu merasa terbantu atau tergeser dengan perubahan ekonomi di sekitar sini, Bu? Apakah ada perubahan ekonomi yang Ibu rasakan? Terbantu karena apa namanya itu kalau pekerja juga bisa diangkat. Oh, iya. Usaha tadi dari sini, Di, Bu. Usaha juga Lumayan membantu, Di. Apakah ada yang mungkin menjadi tantangan untuk Ibu? Mungkin ada saingan dari penjual-penjual lain atau gimana, Bu? Kalau dibilang saingannya ada. Ada, Di, Bu, pastinya. Ada. Tantangannya itu, Bu? Karena dia tambah meningkat, kita turun. Iya. Tapi sejauh ini untuk pendapatannya lumayan membantu Iya, ya, Bu? lumayan membantu. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan di kawasan ini, Bu? Apakah mungkin Ibu berharap nantinya usaha Ibu bisa lebih Iya. besar lagi atau Iya. seperti apa, Bu? Lebih besar lagi. Usahanya? Iya, usahanya. Insya Allah. Hasilnya banyak sekali mahasiswanya, Iya. banyak peluang yang bisa kita ciptakan untuk bagaimana caranya mahasiswa bisa menghasilkan gitu, bukan hanya untuk menjual produk yang terlihat, bahkan jasa pun juga di sini bisa kita tawarkan ke mahasiswa begitu. Dari suara-suara tersebut, satu hal menjadi jelas. Kampus bukan hanya ruang akademik, tapi juga denyut kehidupan sebuah kawasan. Dan dalam setiap denyut itu, ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tak melupakan akar sosialnya. Harapan kami, khususnya universitas mungkinnya di luar dalam pengembangan ekonomi, universitas harus memberi dampak ke lingkungan sekitarnya. Jadi memang relevan dengan kondisi sekarang. Salah satunya kita Unhas harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Jangan Unhas jadi menara gading di sini, dia tumbuh besar, orang-orangnya sukses, kemudian pegawainya adalah sejahtera semua, kemudian masyarakat sekitarnya miskin. Bukan itu yang kita mau kan. Diinkubasi lah bisnis-bisnis yang ada di sekitarnya. Teknologi terpaguna, inovasi-inovasi yang dimiliki Unhas diberikan kepada masyarakat sekitar supaya masyarakat merasakan keberadaan Unhas. Ya, kalau dia merasakan keberadaan Unhas dan merasakan terbantu oleh Unhas, maka dia akan menjaga Unhas. Ya, maka kita dengan mudah untuk bisa berkembang bersama. Jadi kita harus Unhas berkembang, lingkungan sekitar kita, Indonesia juga berkembang karena keberadaan Unhas. Mungkin itu, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu. Unhas bukan sekedar kampus, ia adalah pusat perintisan ekonomi, denyut harapan baru dan wajah masa depan kawasan pinggiran kota. Ia menanam benih yang tumbuh menjalar, menghidupi dan menginspirasi.